Baik, di video kali ini kita akan membahas soal Simama 2016 atau soal Sipanmaru 2016 untuk pelajaran kimia. Langsung aja kita bahas soalnya. Nomor 1, tipe dan bentuk molekul dari senyawa biner BF3 yang tepat adalah. Nah, untuk soal nomor 1, ini materinya adalah tentang ikatan kimia, yaitu topik tentang bentuk molekul. Berarti untuk menjawab soal nomor 1 kita harus tahu bentuk molekulnya. Nah, di sini kita gambarkan struktur Lewisnya. Jadi ada BF3. Jadi kalau BF3 ini nanti dia atom pusatnya adalah B, di mana B ini nanti mengikat F sebanyak 3, berarti sini 1, 2, kemudian 3. B sebagai atom pusat. Nah, menentukan atom pusat itu biasanya yang jumlahnya paling sedikit. Jadi B dengan F yang paling sedikit itu adalah B, sehingga B adalah atom pusatnya. Oke, boron di sini adalah golongan 3A. Berarti kita harus hafal dia letaknya di golongan berapa. Karena boron ini golongan 3A dan fluor ini adalah golongan 7A. Kalau F ini kan dia 7A, berarti untuk stabil butuhnya 1. Berarti nanti tangan yang digunakan 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikutnya, boron itu golongan 3A. Berarti elektron valensinya 3. 1, 2, 3. Ini berikatan. Maka dari sini bentuk molekulnya adalah AX, yang diikat adalah 1, 2, 3. Berarti AX3, sedangkan elektron bebas di atom pusat itu tidak ada. Berarti ini adalah AX3 bentuk molekulnya. AX3 itu termasuk ke dalam segitiga datar atau segitiga planar. Ini sama aja ya. Segitiga datar, segitiga planar itu sama aja. Nah, segitiga ini bisa diganti dengan nama trigonal datar atau trigonal planar, sehingga jawabannya adalah yang A. 2. Pada suhu dan tekanan tertentu, 3,5 gram gas NO bervolume 2 liter dan 7 gram hidrokarbon bervolume 3 liter. Rumus molekul hidrokarbon itu adalah. Untuk soal nomor 2, ini topiknya adalah mengenai stoikiometri. Kita tulis dulu ya, yang diketahuinya adalah massa. Jadi massa dari si NO itu sebesar 3,5 gram. Volume dari si NO itu sebesar 2 liter. Massa dari hidrokarbon, berarti kita misalkan aja dengan CXHY sebesar 7 gram. Volume dari hidrokarbon CXHY adalah 3 liter. Rumus molekulnya, berarti yang saya ada rumus molekulnya. Nah, kondisinya ini adalah pada saat suhu dan tekanan tertentu. Kalau pada saat P dan T-nya sama atau P dan T-nya tertentu, maka kita tinggal pakai rumus perbandingan. Si NO adalah gas, CXHY ini juga gas. Berarti kedua-duanya gas. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah perbandingan dua gas. Apa perbandingan dua gas? Ya udah, tinggal kita bandingin aja. V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Yang pertama kita misalkan dengan si NO, yang kedua dengan si CXHY. Volume yang pertama itu ada 2 liter, berarti kita masukkan di sini ada 2 liter per volume yang kedua 3 liter sama dengan N ini adalah mol. Mol itu rumusnya adalah gram per mr. Berarti di sini kan 3,5 per mr. ARN itu 14, ARO itu adalah 16. ARN 14,
O adalah 16. Ini udah ketetapan ya dalam sistem periodik unsur. Berarti 14 tambah 16 itu adalah 30. Berarti 30 per gramnya di sini adalah 7. Berarti 7 gram per mr-nya yang ditanya. Kan seperti itu. Berarti kita buat aja gini dulu ya. 2 per 3 sama dengan 3,5 per 30. Ini kan kemari ke atas berarti jadi dibalik gitu kan. Berarti mr per 7. Nah dari sini bisa mati. Ini 30 bagi 3 10 ya kan. Baru 7 bagi 3,5 habis 2. Berarti 2 kali 10 20 kali 2 berarti 40. mr-nya adalah 40. Nah dari sini kita tinggal cari sesuai dengan option. Kalau ARC, jadi ARC ini adalah 12, ARH adalah 1. Kita cek satu persatu ya. C ini 12 kali 2 berarti 24. 24 ditambah 4 berarti 28 mr-nya. 12 kali 2, 24 ditambah 6 berarti mr-nya 30. ARC kan 12 kali 3 berarti ini adalah ditambah 6 ya. 12 kali 3 36 ditambah 6 berarti 42. Gitu ya caranya ya. Jadi ini 12 kali 3 itu adalah 36 ditambah 4 40. Ini 12 kali 4 48 ditambah 8 berarti mr-nya 56. Nah, yang mr 40 adalah yang D. 3. Perhatikan tabel polimer proses pembuatan dan kegunaan berikut ini. 1. Polimer baklit, proses pembuatan kondensasi, kegunaannya perekat. 2. Polimer orlon, proses pembuatan adisi, kegunaan baju wol. 3. Polimer PVC, proses pembuatan adisi, kegunaan pipa paralon. 4. Polimer amilum, proses pembuatan kondensasi, kegunaan serat tekstil. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah, untuk soal nomor 3, ini topiknya atau materinya adalah tentang polimer. Nah, kita cek ya. Yang pertama, itu ada polimernya baklit. Jadi kalau polimer baklit, proses pembuatannya adalah dengan cara kondensasi. Kegunaannya sebagai kotak isolator, kemudian sebagai dudukan lampu. Ini adalah kegunaan dari yang namanya baklit. Kemudian ada orlon. Orlon ini proses pembuatannya dengan cara adisi. Kegunaannya ini adalah untuk karpet, bisa digunakan untuk karpet, kemudian pakaian. Jadi dia digunakan untuk pakaian, bisa dia seperti kaos kaki, kemudian baju wol. Nah, ini juga digunakan untuk seperti ini ya. Berikutnya ada PVC. Proses pembuatannya ini adalah dengan cara adisi. Kegunaannya sebagai pipa, jadi pipa paralon, kemudian sebagai kabel listrik, jadi bisa juga ini sebagai kabel listrik. Amilum, jadi kalau amilum proses pembuatannya adalah dengan cara kondensasi, digunakan untuk yang namanya komponen perekat. Jadi komponen perekat, ya kan? Ini sebagai perekat. Oke, kita cek ya. Baklit, kondensasi, perekat, salah ya. Jadi ini salah. Salahnya di sini.
Orlon adisi baju wol, benar. PVC adisi pipa paralon, benar. Amilum kondensasi serat tekstil, salah. Jadi ini tidak digunakan untuk sebagai serat tekstil, tapi dia perekat. Kalau dia serat tekstil, ini biasanya adalah seperti dakron. Jadi dakron itu serat tekstil. Kemudian orlon juga termasuk ke dalamnya, kegunaannya sebagai serat tekstil. Kemudian ada si nilon. Nah, ini kegunaan dari si itu. Oke, kita cek. Berarti yang benar 2 dan 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. 4. Pasangan koloid dan contohnya yang tepat yaitu nomor 4. Ini topiknya adalah sudah jelas ya tentang koloid. Baik, solusinya. Nah, di sini ada emulsi, aerosol, dan sol. Jadi gini dulu, kalau dia emulsi itu adalah koloid cair dalam cair. Jadi koloidnya adalah cair dalam cair. Artinya fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair, itu namanya emulsi. Sedangkan aerosol, jadi kalau dia aerosol, ini adalah cair dalam gas. Aerosol ini adalah cair dalam gas. Berarti fase terdispersi cair, medium pendispersinya adalah gas. Sedangkan sol ini adalah padat dalam cair. Jadi kalau sol ini adalah padat dalam cair. Jadi cara mengingatnya lagi nih, kalau misalnya cair dalam cair, yang dilihat itu adalah medium pendispersinya, itu biasanya bisa dilihat oleh mata ya, kasat mata. Misalnya contohnya gini, contohnya adalah ini susu. Kalau susu itu kan yang dilihat adalah cair, ya kan? Dan dia bentuknya cair, berarti susu itu adalah cair dalam cair. Berarti ini adalah contohnya. Kita tulis di sini. Contohnya susu. Oke, susu. Kemudian cat. Kalau cat ini dia cair, tapi di situ ada zat padatnya. Berarti dia masuknya kemana contohnya? Ke sol. Jadi cat ini adalah contoh dari sol. Minyak ikan. Kalau dia minyak ikan, ini yang dilihat ada cair, kan cair dalam cair. Berarti ini adalah emulsi. Jadi minyak ikan adalah emulsi. Berarti yang A salah ya. Yang membuat salah itu adalah si cat. Aerosol, asap. Jadi kalau dia asap itu adalah yang dilihat padat ya. Maksudnya yang dilihat adalah wujudnya gas kan, asap. Tapi di dalamnya itu ada padat. Berarti itu masuk mana? Oh, ternyata asap itu adalah jenis aerosol padat. Jadi ada nanti dia jenis yang namanya aerosol padat. Berarti ini contohnya adalah asap. Nah, kalau debu yang dilihat juga wujudnya gas, kemudian ada zat padatnya. Ini juga sama, aerosol padat. Kalau buih itu ya buih, busa. Buih ya nama koloidnya buih atau busah gitu. Berarti ini salah. Kemudian emulsi, jelly. Kalau jelly itu kan dia yang dilihat adalah wujud padatnya ya. Jadi yang dilihat wujud padat tapi ada zat cairnya. Berarti cair dalam padat. Nah, cair dalam padat itu namanya adalah emulsi padat. Jadi ada nanti namanya emulsi padat. Contoh emulsi padat itu adalah si jelly. Kalau susu itu masuk ke emulsi. Mutiara juga sama. Mutiara ini adalah emulsi padat. Yang dilihat itu adalah bentuk padatnya kan, mutiara bentuk padat ya. Oke, berarti ini salah. Sol, cat tadi ya. Tinta juga yang dilihat itu adalah zat cairnya, tapi situ ada zat padatnya juga, berarti tinta. Kemudian sol emas juga, ini sol.
Oke, berarti ini termasuk dalam sol. Oke, benar. Nah, ini adalah asap. Asap tadi aerosol padat, debu juga aerosol padat, kabut ini ya aerosol ya. Jadi ini contoh dari si aerosol, si kabut atau awan juga, ya kan? Sehingga jawabannya adalah yang D. Jadi intinya yang dilihat secara bentuk kasat matanya itu adalah medium pendispersinya gitu ya. Oke. Nomor 5. Larutan asam H3PO4 0,4 molar memiliki nilai pH sebesar 5 kurang 2 log 5. Maka nilai derajat ionisasinya adalah. Untuk soal nomor 5, ini adalah tentang asam basa. Solusinya, oke, dikasih tahu molaritas dari H3PO4 itu adalah 0,4 molar, pH-nya sebesar 5 dikurang 2 logaritma 5, yang ditanya adalah alfanya, berapa derajat ionisasinya. Nah, rumus mencari alfa jadi gini, H3PO4 ini kan asam lemah, jadi rumus asam lemah itu adalah H positif sama dengan alfa dikali M. Berarti alfa sama dengan konsentrasi H positif dibagi dengan M gitu kan, kali kemarin jadi bagi ya. Oke, konsentrasi A positifnya kan belum diketahui. Berarti kita cek dulu pH. Ini kan pH-nya 5 dikurang 2 logaritma 5. Berarti ini kan 5 dikurang logaritma 5 kuadrat. Jadi 2-nya ini ke depan jadi kuadrat. 5 kuadrat itu kan 25. 5 kurang logaritma 25. Berarti dari sini konsentrasi H positifnya adalah 25 dikali 10 minus 5. Jadi yang lognya itu di depan, yang di depannya jadi 10 pangkatnya. Oke, berarti alfanya 25, 10 pangkat minus 5 per molaritasnya 0,4. Atau 4 kali 10 minus 1. 1 angkat belakang koma kan gitu ya. 4, 10 minus 1, habis. Berarti ini minus 4. 25 dibagi 4 ini adalah 6,25. 10 minus 4 nilai di alfanya. Karena yang ditanya dalam bentuk persentasi, berarti kita kalilah ini dengan 100%. Berarti kalau 100% ya habis kan. Oke, berarti ini jadi minus 2. Ini kalau dia tidak dalam bentuk persen ya, tapi kalau dalam bentuk persen tinggal kali 100%. Berarti jadi 6, 25, 10 minus 4. Ini 2 angkat belakang koma, ini 2 angkat belakang koma digabung jadi 4 angkat belakang koma, atau 0, ini persen, 0,0625%. Jadi 4 angkat belakang koma, 1, 2, 3, 4. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, bisa ya? 6. Di antara unsur berikut 5B, 9F, 14Si, 16S, 54Xe, pasangan senyawa yang mengikuti aturan oktet adalah. Soal nomor 6 ini adalah ikatan kimia, tapi di sini mengenai yang namanya aturan oktet. Berarti untuk kita mengetahui aturan oktet, maka kita harus gambarkan struktur Lewisnya. Solusinya, oke, sebelum kita gambar, kita buat dulu. Jadi aturan itu ada 2 aturan untuk mencapai kestabilan, yaitu aturan duplet dan juga aturan oktet. Kalau dia aturan duplet, ini berarti 2 ya, 2 elektron. Kalau ini adalah 8 elektron. Nah, kita cek ya. Yang A, SF4. Jadi kalau SF4, berarti kita gambarkan S atau pusatnya mengikat F sebanyak 4, berarti sin 1, 2, 3, 4. S itu nomor atomnya adalah 16, berarti 16S kita konfigurasi 2, 8, 6, berarti elektron valisnya 6. Sedangkan si F ini ada 9F,
konfigurasinya adalah 27. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu dia berada di golongan berapa, misalnya F golongan 7, S golongan 6, ini sebenarnya tidak perlu lagi kita konfigurasikan. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu dia berada di golongan berapa, baru ini sangat diperlukan. Baik, F itu untuk stabil butuh 1, berarti tangannya digunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5,
67, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan S itu adalah golongan 6. Berarti untuk stabil dia sebenarnya butuhnya 2 gitu ya. Oke. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikatan. Kita cek apakah yang di tengah itu memenuhi oktet. Oktet tadi ada 8 elektronnya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti TM oktet. Untuk SF4 berarti tidak memenuhi kaidah oktet. Berarti ini salah. Yang di sini udah pasti salah. Oke. Next, berikutnya adalah BF4 min. Kalau BF4 min itu atom pusatnya adalah si B. Kita gambar B mengikat F sebanyak 4. 1, 2, 3, 4, F golongan 7, sedangkan boron ini ada 5B, konfigurasinya 2, 3. F itu elektron valensnya 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan boron elektron valensinya adalah sebesar 3. Elektron valensinya adalah sebesar 3. Berarti 1, 2, 3. Ini berikatan. Nah, ini kan belum memenuhi. Tapi karena di sini ada dia negatif, itu artinya menerima. Berarti dia menerima berapa? Menerima 1 elektron. Berarti ditambahlah elektronnya 1. Sehingga muatan BF4- ini seperti ini. Ini berarti berikatan. Sekarang kita cek elektron yang ada di tengahnya apakah memenuhi kaidah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 sehingga memenuhi kaidah oktet. Maka BF4- itu benar. Berarti ini bisa jadi benar. Berikutnya adalah SiF4. Kalau SiF4 nomor atom Si adalah 14 Si, sini 2, 8, 4. Nah, berarti di sini kita buat Si mengikat F sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. F itu tadi golongan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan Si ini adalah 4 elektron valensinya. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4. Berikatan, dan berikatan. Kita cek apakah yang di tengahnya memenuhi kaidah oktet. Kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 memenuhi kaidah oktet. Sehingga ini benar. Udah ketemu jawabannya adalah yang B. Tapi kalau kita mau cek yang XeF4, ini atom pusatnya Xe mengikat F sebanyak 4. F itu adalah elektron valensinya 7 karena dia golongan 7A. Kemudian xenon, jadi xenon ini adalah golongan 8A. Ya kan, kalau kalian mau konfigurasi kan boleh 54 Xe. Jadi ini adalah golongan 8A, sehingga kita gambarkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikatan. Nah, ini ada 2 bebasnya ya. Nah, ini tidak memenuhi kaidah oktet karena jumlahnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini TM oktet.
Seperti itu ya. 7. Pembakaran isooktana salah satu komponen dalam bensin sebanyak 427,5 gram pada keadaan standar membebaskan kalor sebesar 15.975 kJ. Nilai entalpi pembakaran standar pada reaksi pembakaran isooktana tersebut adalah, untuk soal nomor 7, ini topiknya adalah tentang termokimia. Untuk menjawab soal nomor 7, solusinya adalah yang diketahui massa dari isooktana. Rumus isooktana itu adalah C8H18. Kan? C8H18 sebanyak 427,5 gram. Membebaskan kalor, berarti kalor yang dibebaskan itu adalah delta H-nya ini sebesar negatif 15.975 kJ. Katanya nilai entalpi pembakaran standar. Jadi kalau pembakaran standar itu ini. Jadi ada isooktana yaitu C8H18 kalau dibakar dengan menggunakan oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O. Di sini C-nya ada 8, di sini 1 berarti kali 8, hanya ada 18. Berarti sini kita kalikan dengan 9 ya. Kemudian O-nya di sini ada 16 tambah 9. 16 tambah 9 itu adalah 25. Berarti di sini adalah 12,5 ya kan? Atau 25/2. Oke, yang dikatakan dalam keadaan standar itu adalah si isooktananya dalam kondisi 1 mol. Berarti ini 1 mol. Berarti pertanyaannya gini, kalau misalnya masanya 427,5 gram, kalori yang dibebaskan minus 15975. Jadi kalau dia 1 mol berapa? Berarti ya udah, tinggal kita bandingin aja. Sebenarnya delta H1 per N1 sama dengan delta H2 per N2. Delta H1-nya minus 15975 per N ini adalah mol. Mol itu rumusnya gram per mR. Berarti gramnya 427,5 gram per mR-nya. Jadi mR dari si isooktana C8H18 adalah sebesar 114. Sama seperti tadi ya. Jadi ARC itu sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Jadi 12 kali 8 ditambah 1 kali 18. Totalnya adalah 114. 114 sama dengan delta H2 per dalam keadaan standarnya berarti 1 mol. 427,5 bagi 114 ini habis. Ini adalah 3,75. 15.975 dibagi 3,75. Delta H yang kedua adalah sebesar minus 4.260 kilojoule per mol. Sehingga jawabannya adalah yang C. Bisa ya? 8. Waktu paruh thorium 234 sekitar 50 hari. Jika 48 gram thorium disimpan selama 100 hari, maka massa thorium yang masih tersisa adalah, untuk soal nomor 8, ini topiknya adalah unsur radioaktif yaitu waktu paruh. Solusinya adalah, nah, dari sini diketahui waktu paruhnya atau T setengahnya itu sebesar 50 hari. Jika 48 gram thorium disimpan, berarti ini mau disimpan, berarti masa awalnya.
sebesar 48 gram selama 100 hari. Berarti T-nya ini adalah 100 hari. Maka massa thorium yang masih tersisa, berarti yang ditanya adalah NT, massa sisanya. Nah, rumus waktu paruh itu adalah NT sama dengan E0 1/2 pangkat T per T setengah. E0 nya 48, 1/2, T-nya 100 hari per 50. Jadi ini T-nya boleh kalau di atas jam, di bawah jam, kalau di atas detik, di bawah detik, kalau hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun. Jadi bebas ya. Yang penting intinya sama satuan yang atasnya. 100 bagi 52. Berarti 48, 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Berarti 48 kali 1, 48 bagi 4 adalah 24 gram. Yang ditanya massa thorium yang masih tersisa. Berarti yang tersisa adalah 24 gram ya, yang tersisa. Kalau misalnya yang habis, kalau ditanya misalnya massa thorium yang habis, misalnya yang habis atau yang meluruh, berarti tinggal kurangkan 48 dikurang 24. Ini sama dengan berapa? 24 juga, sama berarti. Oke, seperti itu ya. 9. H2SO4 pekat 98,99% dengan massa jenis 1,84 kg per liter, MR-nya sama dengan 98, digunakan untuk membuat 100 ml larutan asam H2SO4 0,5 m. Maka volume yang dibutuhkan adalah sebanyak. Soal nomor 9, ini topiknya adalah tentang pengenceran. Jadi topik tentang pengenceran yaitu larutan. Solusinya diketahui persennya, berarti persen dari si H2SO4 pekat itu sebesar 98,99%. Massa jenisnya berarti Rho-nya 1,84, MR-nya adalah 98, digunakan untuk membuat. Berarti kalau untuk membuat ini adalah larutan yang mau dibuat, berarti setelah diencerkan kan gitu ya. Berarti ini volumenya yang kedua berarti 100 ml karena digunakan untuk membuat. Molaritasnya adalah 0,5 m. Ini adalah yang kedua. Nah, ini topiknya adalah tentang pengenceran. Kalau pengenceran itu adalah dari larutan pekat dibuat menjadi larutan yang lebih encer. Jadi dari pekat dibuat menjadi larutan yang lebih encer, atau dari konsentrasi yang lebih tinggi dibuat ke konsentrasi yang lebih rendah. Rumusnya adalah M1V1 sama dengan M2V2. M2-nya udah dikasih tahu 0,5, volume 2 sudah dikasih tahu 100 ml. Yang ditanya adalah volume yang dibutuhkan, berarti volume 1 yang ditanya. Volume 1 ditanya, molaritas yang pertama. Nah, yang pertama itu berupa larutan pekat, yang diketahui adalah persen massanya, Rho-nya, dan MR-nya. Jadi apa hubungan antara persen massa, Rho, dan juga MR? Jadi rumus molaritas itu ada, nanti rumusnya adalah 10 dikali Rho dikali persen massa, jadi per MR-nya. Nah, ini adalah rumus mencari molaritas. Dikali volume 1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, dari sini kita tinggal masukin. Berarti 10 dikali Rho-nya adalah 1,84, persen massanya 98,99 per MR-nya 98 kali V1 sama dengan M2-nya adalah 0,5 dikali 100. Oke, 0,5 kali 100 habis ya. Jadi ini habis tinggal 50. Berarti sini habis. Ini habis 0-nya.
Ini habis, berarti jadinya 50 ya. 5 kali 10, 50. Nah, ini gini aja. Ini kan 98,99, ini kan 98. Jadi kan hampir mirip ya. Berarti kita matiin aja deh gitu. Karena nggak mungkin kita menggunakan kalkulator menghitungnya. Jadi karena ini dia hampir mirip, matikan aja. Nanti jawabannya berarti di antara sekitar segitu ya. Berarti V1 ini sama dengan 50 ini kali berarti ya. Ini kali kemarin jadi bagi, berarti 10 bagi 1,84. Oke, ini mati nolnya, berarti tinggal 5 dibagi 1,84. Nah, ini baru harus kita bagikan kan. 5 dibagi 1,84 itu adalah sekitar 2,72 ml. Sehingga jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mirip, nanti boleh dimatikan aja biar lebih mudah. Nomor 10. Logam kromium yang banyak digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan karat dibuat dengan proses Goldsmith. Pada proses ini, senyawa krom 3 oksida direduksi dengan logam aluminium menghasilkan logam krom dan aluminium oksida. Persamaan reaksi tersebut adalah, nah ini topiknya adalah mengenai persamaan reaksi. Ini mudah ya. Oke, solusinya. Pada proses ini senyawa krom 3 oksida. Jadi gini, kalau krom itu kan dia Cr. Cr-nya itu adalah Cr3 positif. Tahu dari mana dia Cr3 positif? Karena di situ ada krom 3. Berarti Cr-nya 3 positif nih, krom 3. Oksida berarti krom berikatan dengan oksigen. Oksigen itu kan golongan 6 sehingga muatannya negatif 2. Berarti ini Cr2O3. Jadi 3-nya kasih ke O, 2-nya kasih ke Cr. Jadi Cr2O3. Itu adalah rumus krom 3 oksida. Berarti Cr2O3 direduksi dengan logam aluminium. Berarti aluminium itu adalah si Al. Menghasilkan logam krom. Berarti Cr ditambah aluminium oksida. Aluminium Al itu kan golongan 3A. Berarti muatannya positif 3. Sedangkan oksida ingat tadi O2-. Tinggal silangkan. 2-nya kasih ke Al, berarti Al2, 3-nya kasih ke O, O3. Berarti ditambah Al2O3. Jika ada persamaan reaksi, ini wajib kita setarain terlebih dahulu. Ini Cr-nya 2, di sini 1, berarti kali 2. Ini Al-nya 2, di sini 1, berarti kita kali 2. O-nya 3, O-nya 3 sama ya. Berarti kita tinggal tulis, ini Al-nya 1 salah, ini Al-nya 1 salah, ini 4 salah, ini 1 salah, ini 2 ya. Cr2O3, 2Al, 2Cr, Al2O3. Sehingga jawabannya adalah yang E. 11, ini adalah nomor terakhir di soal Simama 2016. Perhatikan grafik titrasi asam basa berikut. Ini menyatakan pH, di sini menyatakan volume. Berdasarkan grafik tersebut, titrasi asam basa dari larutan. Oke. Untuk soal nomor 11, ini adalah topiknya mengenai titrasi asam basa. Solusinya. Oke, kalau dikatakan titrasi asam basa, berarti ini ada reaksi antara asam dengan si basa. Jadi cara menentukannya dari grafik ini sebenarnya ada yang namanya titik ekuivalen. Berarti di sini kita lihat titik ekuivalen. Nah, apa yang disebut dengan titik ekuivalen? Jadi kalau titik ekuivalen itu adalah titik saat asam dan basanya tepat habis bereaksi. Jadi artinya ketika asam ditambah basa itu kedua-duanya habis bereaksi. Nah, jadi kalau misalnya gini, ada asam kuat ditambah dengan basa lemah, ini akan menghasilkan garam ditambah yang namanya air. Nah, menentukan titik
ekuivalennya gini aja. Ekuivalennya itu mudah. Nah, jadi kan kalau dikatakan titik ekuivalen itu asam sama basa dua-duanya habis. Berarti membentuk hidrolisis garam. Berapa pH garamnya? Gini. Kalau kuat sama lemah kita adu, pasti menang yang kuat. Siapa yang kuat? Asam. Berarti kalau dia asam kuat tambah basa lemah, berarti yang menang yang kuat. Maka pasti titik ekuivalennya pH-nya di bawah 7. Itu yang terjadi. Yang berikutnya, kalau nanti ada asam lemah ditambah dengan basa kuat, ini akan menghasilkan garam ditambah air. Nah, pada saat ini nanti dia mencapai titik ekuivalen itu dengan pH berapa? Nah, lemah sama kuat diadu menang yang kuat. Siapa yang kuat? Basa. Pasti titik ekuivalennya lebih besar dari 7 karena basa lebih besar dari 7. Jadi kalau misalnya ada asam kuat dititrasi dengan basa kuat, ini akan menghasilkan garam ditambah air, berarti di sini nanti titik ekuivalennya itu berapa? Ingat, ini kan kuat sama kuat. Kalau kuat sama kuat diadu mana yang menang? Nggak ada yang menang, netral. Berarti titik ekuivalennya ini pH-nya sama dengan 7. Jadi kalau ada asam lemah ditambah dengan basa lemah menghasilkan garam ditambah air, maka titik ekuivalennya itu adalah pH pada saat berapa. Jadi kalau lemah sama lemah diadu mana yang menang? Nggak ada yang menang kan, karena lemah sama lemah. Berarti kalau gitu sebenarnya tergantung sama Ka dan Kb-nya. Kalau Ka lebih besar daripada Kb, berarti dia asam. Kalau Ka sama dengan Kb, berarti titik ekuivalennya netral. Berarti pH-nya 7 lah itu. Berarti kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka ini adalah si basa. Tapi kalau misalnya asam lemah dengan basa lemah, ini sekitar ya. Berarti sekitar lah. Kurang lebih itu ada di 7, tapi tidak pas 7. Jadi tergantung sama nilai Ka dan Kb-nya. Tapi sekitar 7-an gitu, 7, berapa atau di bawahnya 6, pokoknya mendekat-dekati 7 lah. Kalaupun misalnya dia basa di atas 7 dikit, kalaupun asam di bawah 7 dikit gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat titik ekuivalennya. Titik ekuivalennya itu adalah 5,2. Berarti 5,2 ini menunjukkan apa? Menunjukkan pH-nya di bawah 7. pH-nya di bawah 7. Berarti kalau pH-nya di bawah 7, maka di situ antara siapa? Pastinya asam kuat dengan basa lemah. Oke, kita cek ya. CH3COH ini asam lemah. Berarti ini adalah asam lemah dengan basa kuat. Berarti kalau kuat sama lemah diadu pasti menang yang kuat. Maka titik ekuivalennya pasti lebih besar dari 7. Asam lemah dengan basa lemah. Jadi ini asam lemah. Ini adalah basa lemah, sama-sama lemah. Berarti pH-nya sekitar ya 7. Ini asam kuat dengan basa kuat. Ini pH-nya pasti 97, titik ekuivalennya. Ini ada asam kuat, ada basa kuat, sama-sama kuat. Berarti pH-nya 7, titik ekuivalennya. Ada asam kuat dengan basa lemah. Ini kuat sama lemah diadu menang yang kuat. Yang kuat adalah asam, berarti pH-nya lebih kecil dari 7. Oke, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke ya, cukup mudah ya soal SIMAMA 2016. Oke, buat teman-teman tetap semangat yang mau mengikuti ujian Poltekkes baik SIMAMA maupun mandiri. Apabila video ini bermanfaat, bisa di like, komen, dan subscribe serta di-share ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat. Jadi apabila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berjuang. Terima kasih.